Makanya ini dia, dan tentunya itu mungkin Kaja ini untuk mengamankan para pasukan dari Raja Langit. Tapi lihat di sini dari tim RRQ Hoshi akan mengamankan first pick dan first bane-nya. Mereka lagi debat kusir untuk kali ini. Untungnya tidak ada tretan di dalam sana dari tim RRQ Hoshi 40. Tapi coba lihat Pak Ape deh, Pak Ape udah senyum. Pada Udah segera tegang lagi. Game pertama tadi agak tegang cuy. Ini kan Royal Derby yang menciptakan juga Pak Ape kalau nggak salah tuh nama dari pagelaran ini gitu. Nama dari Royal Derby ini. Emang deg-degan, tapi ternyata tadi game pertama berhasil diambil, agak tenang dikit. Tapi ya gue lihat Pak Ape selalu hadir ya kalau dia sempat kayaknya setiap tim RRQ bertanding. Apa cuma gue yang sadar atau kalian juga ya? Sadar, saya juga sadar. Sadar Pak, selalu memberikan supportnya, karena yang di sana ada Pak Ape berdiri di belakang mereka secara langsung seperti ini. Buset, itu mental boostingnya nggak tahu pas mana-mana itu Pak. Gini deh Pak Pulung, coba kalau misalnya Pak Pulung sama KB ngekes di belakangnya ada sense, itu mental boosting apa ketar-ketir mentalnya? Saya roasting Lebih ke arah kita ngelakuin yang terbaik ya guys ya. We win together, we lose together. We slay together. Oke. Kita bakal lihat sedikit statistiknya di mana VYX bukan si tank KDA dengan 5.0. Dia nggak peduli mati berapa kali, as long team fight yang dimenangkan kali ini dari tim RRQ Hoshi benar-benar lancar, jaya, aman, sentosa. Tapi di sisi lain Onyx Esports masih butuh satu kali lagi, dan ternyata Pakuito untuk seorang Bang Ersepel atau Bang Paldi tidak boleh dimainkan. Kali ini first pick-nya terbuka untuk seorang Esmeralda kembali, tapi Poveus juga terbuka. Tapi sepertinya mereka akan mengamankan ke arah mana, Profesor KB yang terhormat? Membuka ke arah Jauhead, membuka ke arah Chow, tapi ternyata ini bener sih. Aku udah pastikan bahwa Esmeralda Bangsin ini emang different dengan kehadiran dari dia yang memaksimalkan dari potensi movement speed, lalu Oracle Holy Crystal, combo dari absorption damage yang benar-benar maksimal. Makanya aku bisa bilang dari awal game, sebelum game ini dimulai, entah kenapa Esmeralda Bangsin ini seolah-olah bakal menjadi salah satu trending topik untuk malam ini, Ranger Mas. Oke, tapi ini dari Pak Pulung dan juga Profesor KB ada salam dari Yanzah.26. PPKM Pak Pulung, KB, Mas Oji. Sedap. Selama ini itu ya arti sesungguhnya ya. Wow. Terima kasih Yanzah.26 atas singkatan nama dari PPKM. Yanzah, sehat selalu buat kalian yang selalu support para caster siapapun yang akan ada di depan layar, dan juga selalu support untuk tim favorit kalian yang bertanding di MPL. Karena 2 pick kali ini Roger masih menjadi pilihan harusnya dari tim RRQ Hoshi. Yap. Masih sama seperti game yang pertama, belum ada beda loh dari karena 5 hero yang udah ikutin musuhnya Lung, kayaknya Lung, kalau film aku. Gimana Pulung, menurut Pulung? Ini masih sama banget, cuman efektif nggak kalau Kaja diambil lagi? Karena bisa dibilang mereka tadi untuk jarak jauh dari magical damage-nya benar-benar nggak ada loh untuk ke pick off lewat Kaja dengan divine judgment. Nah itu sakit banget. Tapi untuk dari beberapa saat ataupun dari team fight-nya agak kurang aja gitu jadinya tadi, Ji. Gimana ngomongnya? Kuring. Nah, tapi kalau aku bilang ya Pak Pulung, di sini jujur aja nih, si Deden from Bogor ini ketika masuk RRQ Hoshi potensinya makin lebih kelihatan lagi. Walaupun ya kan banyak story-story yang memperlihatkan seorang Deden from Bogor ngiler di sofa, tapi ternyata itu bukan kaleng-kaleng loh. Itu tenaga yang sesungguhnya, dan dengan adanya KJ yang diamankan ini bakal terjadi perbedaan draft pick di game yang kedua, Pak Pul. Yap, akhirnya ada KJ yang udah dilanggar, berarti akan ada hero yang berbeda yang akan diamankan oleh Drian. Maka sedikit mengganggu apa yang udah dilakukan lewat KJ-nya, walaupun tadi di awal-awal ataupun di game yang pertama KJ-nya juga beberapa kali sulit untuk mendapatkan positioning yang baik. Tapi sekarang di bagian bawah udah terlihat bagaimana statistik yang udah didapatkan oleh Clay dan juga Drian nih, Profesor.
Kita bisa melihat di sana ada perbedaan KDA yang memang tidak terlalu jauh, tapi kill participation yang pengen aku bilang bahwa mid laner sekarang itu benar-benar berpengaruh banget dengan kill participation, karena terkadang dia sebagai damage dealer juga, dia bisa melakukan eksekusi dan bahkan menjadi dealer damage untuk EXP atau bahkan gold laner ketika melakukan ganking, Pak Pulung. Yap, itu dia udah ada Ruby lagi dan juga Popheus yang dihilangkan. Memang sangat direspek sekali apa yang dimiliki oleh Boots karena sangat-sangat mengganggu ujung-ujungnya, Ji. Ya sebenarnya banget, dan bukan hanya itu aja. Di sini Popheusnya dia juga tidak mau untuk menjadi salah satu penahan pergerakan dari seorang Lionel Sons. Dan pick yang keempat ini sangat menentukan. Dua pick terakhir dari RRQ Hoshi yang betul-betul dipikirkan dengan jeli dan matang oleh Mars yang sangat-sangat pasti. Lapu-lapu kali ini tidak ada ikan sapu-sapu, melainkan lapu-lapu yang back to the land of down, Papulu. Ji, lu berhenti nggak ngomong itu, Ji? Lah emang ikannya kayak ikan sapu-sapu di lantai doang dia. Salah. Ini Urus. aku kasih tahu namanya Urus. ikan anglerfish. Hah? Itu ikan yang ada di anglerfish. laut dalam, Ji. Yes, di laut dalam itu namanya ikan Yang ada anglerfish. center di depan Yang kepalanya ada center di tuh. depan kepalanya. Pasti Nah, nanti pernah itu. lihat tuh. Iya, Ya. tapi yang ada di bawahnya itu ikan sapu-sapu. Karena itu Adalah- ikan sapu-sapu yang pakai senter gelap jalannya. Jadi gua nggak mau Prof, bikin apa? center. Bentar nih Pak, bukan tang kiri Pak. Ikan gabus. Ini repliknya ada Popol dan Guma bersama dengan satu hero terakhir akan diamankan dan ternyata adalah Oh, tapi Pak Pulung gara-gara ikan sapu-sapu ya itu liatin tuh member RRQ sih ketawa semua sama jokesnya Ranger Emas. Wow, nice try Ranger Emas. Luar Oke, biasa. terima kasih banyak. Pak. suara kita nggak sampai sana. Oke, tapi kita lihat di sini dari Onyx Esports bakal coba untuk mengamankan satu hero, dan kalau menurut aku dengan ada Benedetta seperti ini, dari tim Onyx mereka butuh sebuah Harley. Iya, Harley Harley single bisa nih target. menjadi jungle mereka. Ya, Harley single target. Ini Harley single sekalian target untuk bisa medical ngejar. damage-nya loh. Harley Tadi bahkan untuk aku sempat mention Harley di game yang pertama, tapi ternyata tidak diamankan karena mungkin ya balik lagi. Aku sempat menengok di kajanya, jadi single target. Tapi kali ini apakah emang Harley yang dibutuhkan? Karena bukan, ternyata Eudora. Karena Eudora. mereka mau memaksimalkan Jawhead dengan combo dari pick off-nya. Combo old school seperti kita tahu bahwa Jawhead Eudora juga pernah dipopulerkan pada season yang ke-7 oleh Fredo dan juga oleh Clay, dan bahkan masih berjalan sampai dengan sekarang walaupun Eudora sempat mendapatkan sebuah adjustment dari total persenan damage-nya, Pak Pulung. Jadi boleh banjirin kolom komen kita, tunjukkan semangat kalian. Kalau perlu absen dulu di kolom komen. Ini sobat Mobile Legends yang sedang menyaksikan Royal Derby, kalian berasal dari mana aja? Kalau begitu, let's go Ji dan juga KB. KB, lo teriak Sonic, nanti Pak Pulu tepuk tangan sama teriak ya. Terus kalau Iya. RRQ Kingdom gue teriak ya. Ceritanya kita di offline gitu. Ayo KB, coba KB. Ya. Oke, aku ready. Sonic mana? Kingdom mana suaranya? Wow, wow, wow. Aduh, Oke, itu adalah kita langsung tutorial aja. virtual ya. Yes, bener banget biar pada kangen sama dengan offline turnamen kali ini. Keyboy bakal membuka flickernya begitu saja. Bakal coba dikejar oleh seorang KB, tapi ternyata populer KB kali ini harus tumbang di depan sana, Pak Pulung. Yap, masih belum ada sosok yang berhasil ditumbangkan walaupun tadi udah ada inisiasi di awal-awal, tapi Clay udah menyelesaikan satu status penetrasinya untuk magical damage. Keyboy dan juga Eudora berada di bagian tengah. Akankah berhasil nantinya untuk Roger bisa diberhentikan dengan satu stun yang dimiliki oleh Eudora? Bertatap-tatapan aja mereka di freeze lane aja VCW-nya. Sedikit lagi dan berhasil didapatkan loh, Prof. Waduh, Ini- apa yang terjadi dengan cewek, Profesor? Wah, aku gak ngerti, tapi itu adalah sebuah tindakan yang sangat amat fatal karena again, gold lane or EXP lane, kalau seandainya udah kalah di awal game seperti ini, mereka akan kehilangan banyak hal, rotasi, EXP, gold, bahkan level. Wow. Bener juga, tapi kalian dilihat lagi-lagi Keyboy nggak mau lewat ke jalan yang salah, karena Keyboy kalau lewat kali ini bakal bisa di-commit begitu saja. Rian is coming dan bakal terjadi seperti tadi lagi. Keyboy bakal di-commit, langsung hilang begitu saja. Clay ketika bakal coba ditumbang oleh seorang mus dengan pedangnya, bahkan burungnya coba untuk terbang melayang jauh, terbang tinggi, tak terbatas, Pak Pulung.
Ya, berhasil mereka mengcounter dengan adanya Popolen Kupa di mana tadi jauhnya diambil di awal dan Finn langsung mensiasati dengan adanya Popolen Kupa hingga Kupanya lah yang mungkin lebih sering untuk menjadi pen ataupun korban dari ejectornya karena sekarang Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu aja. Bisakah San kabur dari tentu karena para pembalapnya juga masih jarang ataupun masih gagal untuk bisa diamankan begitu aja, tapi ceweknya langsung dilompat dengan Palistar pun hilang sudah untuk ceweknya kali ini. R7 dilempar, Alexa Final Flow langsung dikeluarkan sebuah jalan tol dengan begitu banyaknya pedang langsung memberikan sebuah damage dan dia berhasil selamat. Masalahnya satu kali ini, ketika San mencoba untuk menuju ke arah parpolnya seorang Albert itu bukan tindakan yang wise. Kenapa? Dia tidak punya damage, dia tidak punya cover, dan menurut aku dia butuh waktu cukup lama untuk mengambil satu buah purple Albert dan bahkan bisa ada korban jiwa yang berceceran ketika dia terlihat begitu saja. Trap yang dibuka oleh seorang Fit ternyata membuat Keyboy terkejut dan bahkan ketika terkejut kali ini Keyboy memilih untuk mundur belum level 4 dan sepertinya Turtle kali ini bakal coba di take over oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Nah, ini dia. Akankah ada inisiasi ataupun ada tim fight terlebih dahulu ataupun memang kontes besar-besaran aja karena Turtle-nya? Keyboy sudah mulai mencolek, Turtle-nya keluar jalur dan ini dia. Turtle-nya udah mulai langsung disikat habis saja. Ada Popolen Kupa tapi Kupanya langsung dilemparkan agar kembali lagi ke arah majikannya. Namun Popolen Kupa mulai menggigit langsung ke arah Sans-nya. Sedikit lagi Epi tersisa. Sans mulai maju ke bagian mana. Alexa pada flow-nya. Turtle masih berhasil diamankan juga oleh Roger-nya. Berhasil untuk kali ini pertempuran tapi untuk kali ini Vayne-nya pun menjadi korban. Tapi ternyata di bagian belakang Benedetta-nya bisa membalaskan keadaan 1-1. 1-1 Keyboy dengan VYN sepertinya pertukaran yang cukup adil, tapi sebenarnya satu yang tidak cukup adil ketika Turtle yang diamankan oleh Albert ini sudah dengan retribution-nya. Tandanya Gold memiliki dengan 2000 gold lebih unggul 40. Oke, dengan keunggulan yang udah berhasil didapatkan. Tapi dari sisi level sih, mereka terlihat agak sedikit jomplang juga, ada sedikit tertinggal juga. Karena cewek di bagian atas, mulai ada inisiasi lagi yang dilakukan. Tamusnya langsung dihajar aja. 3 orang sekaligus ditembak dengan open fire, pengen jadi aktifkan. Sedikit lagi yang tersisa, masih bisa bertahan. Inferno juga masih ada. Tapi digaruk dengan ada Roger langsung hilang dengan sangat-sangat cepat. Sans pun hadir, tapi belum bisa membalikan keadaan, Oji. Yes, benar bukan sembarangan, tapi lihat Keyboy di depan sana bakal coba ditumbangin dan makan Albert. What are you doing? Lagi-lagi keluar birahi anak muda membuat Albert terjatuh begitu saja. Alex Tompang boleh keluarkan. Dia dilempar ke arah sebuah lahan yang sangat perih dan bahkan Keyboy salah melempar Rian. Itu bukan hal yang bagus, Pak Pulung. Wow, sebuah miskom kayaknya terjadi lewat aksi barusan ataupun memang tidak sadar karena Electro Final Blow-nya mendadak langsung dikeluarkan. Sebuah aksi ataupun niat yang sangat baik, tapi ternyata malah berujung kurang baik loh, Profesor. Aku bahkan sempat terkejut dan wow, oke. Heran, wow. Iya, terheran-heran karena ya balik lagi itu adalah satu cut rotation yang bagus banget dari R7. By the way, dia 4-0-0 dengan keadaan yang bagus banget kali ini. R7 juga akan langsung menuju ke arah brute force ternyata. Dia sangat sustain di sini dengan durability yang ia miliki dan baru akan menuju ke arah entah itu War X atau entah itu dia akan menuju ke arah Bloodlust X. Tapi yang pasti R7 dengan 4 point kill-nya udah cukup tajam dan cukup sukar untuk ditumbangkan secara solo pick off. Apalagi untuk melakukan pick off kali ini Drian dan juga Keyboy harus bahu-membahu untuk memberikan combo secara all out. Yang artinya dengan menumbangkan ke arah R7 secara paksa, artinya ini benar-benar harus mengeluarkan 2 source ultimate. Apakah itu worth it? Apalagi di sini posisinya 2,5k gold loh, 40. Beda. Piap. Di bagian tengah terkena malah satu trapnya hilang sudah jauh headnya, Oji. Ya, benar banget begitu saja. Jauh head lagi dari seorang Keyboy. Udah 4 tumbang di menit yang kena. Jauh head, emblem support ini bukan hal yang bagus dan bahkan boots di arah top lane sana bisa saja di-cutting oleh para pemain dari tim Arakeyoshi. Baru saja dibilang tapi ternyata Albert bakal coba untuk numbangin cewek dan ternyata tidak. Di sini lebih memilih untuk sabar terlebih dahulu. Clear minion karena mereka tidak boleh melakukan birahi lagi dan Sin mencoba untuk bertahan dibagi ke arah seorang minion dan bahkan berhasil survive. Boots masih mau lebih lihat prefect
seharusnya masih mencoba untuk bertahan, tapi sepertinya digocek begitu saja. Falling Star menemukan Falling Monster. Kali ini melakukan untuk clearing minion di arah bottom lane dan berhasil sepertinya dari seorang Bangsit untuk clear. Tapi sayang sekali di sini ada Drian. Bangsit tershuttle tak berdaya di sini Profesor. Yes, dan bahkan itu pertukaran dengan wave minion yang sudah bersih, artinya tidak akan ada kerugian karena Kyoshi nggak bakal kehilangan 2 turret begitu saja. Sementara 1-1 dari sisi 1-0, dari sisi objektifnya yang membuat pergerakan dari kedua belah tim, aku bisa bilang ini masih sama-sama di atas dan bawah. Cuma perbedaannya di sini di mid lane-nya udah setengah aja nih turretnya, udah hampir dihancurkan, dan itu yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Onyx Esports. Jangan sampai mereka kalah dari mid lane turretnya, Ranger Mas. Yes, benar, bukan sebarang benar. Tapi kali ini lihat Kiboy sudah berada di depan sana. Jangan sampai terculik siapapun di depan dari tim arah Kyoshi. Shadow of Federation telah dibuka, tapi Kiboy terlihat begitu saja. Hanya untuk menakut-nakuti para pemain dari tim Onyx Esports kali ini. Coba untuk mundur dan retreat. Karena mereka, kita lihat, dengan 2000 gold yang berbeda membuat harusnya segi power kill-nya cukup jauh. Tapi saat looking for solo kill di arah top lane, masih mencoba untuk bertahan. Masih coba kali ini, masih one by one situation. Tapi cewek is coming. Sin mencoba untuk bertahan, membangkit begitu saja. Saat sekali bisa bertahan, Falling Star dikeluarkan, tapi ternyata Bangsin Mazda ditukar dengan 1 buah turret di arah mid lane kah. Pedestal dikeluarkan, 1 buah Prevention memborong-borong ke arah backline. Clear mundur dan paskan tim Onyx yang mendapatkan poin untung kali ini Profesor dan juga Pak Mulung. Sebentar itu oleh Final Blow, tapi cukup tersetrum kali ini, masih bisa selamat R7-nya. Walaupun masih ada burn damage yang masih aja memberikan damage tadi terhadap dari Benedetta. Pupur sebuah hal yang sangat baik. Dia membuat kocar kacir setup yang udah dilakukan oleh RR Kyoshi, dan sekarang mereka berempat mengarah langsung ke arah Turtle, bersiap untuk memberanikan diri ataupun menantang langsung RR Kyoshi kontes di area Turtle-nya, Oji. Yes, benar banget. Tim fight kali ini bakal coba diamankan. PN semua dilempar begitu saja, berubah menjadi seorang Kupa yang kali ini galak sekali, tapi bahkan take over Turtle from Albert. What a retribution from Albert. Kali ini berhasil mengamankan satu buah Turtle luar biasa di arah pit Turtle. Take over again and again, kembali diambil tak terbatas 20. Mandi di sungai kegigit pacet, pengen retri malah nggak kepencet, dan Turtle-nya berpindah ke arah RR Kyoshi. Tapi sekarang pertempurannya kembali lagi terjadi di bagian tengah. Boots-nya mulai mengamuk, lompat ke bagian depan. Untung Esmeralda pun langsung dikejar dengan pedang segede itu. Untung saja Sin-nya masih bisa menggocek, namun dikejar lagi oleh Kiboy yang dilempar dengan ejector, dikeroyok oleh 3 orang sekali. Sedikit lagi HP yang tersisa dibalaskan di bagian belakang. R7 dengan alih Final Blow-nya mencoba untuk mengejar, tapi ini dia sebuah bayi macan, lah bayi alien ataupun bayi alien langsung aja menggaruk sampai salah ngomong. Waduh, sambil tidur gitu ya si Boots yang tadi gaya foto ya. Boleh. Dengan ada 3 player sekarang, kita balik lagi. Sudah melakukan rotasi ke arah bawah, tapi Rogernya memang benar-benar dijaga habis-habisan, dan sekarang mereka kayaknya punya kesempatan untuk bisa mendapatkan satu outer turret yang ada di arah bottom lane nih. Yes, benar bukan sembarang benar. Tapi lihat pedal strike-nya hampir saja menumbangkan seorang Bang Sans. Lionel Sans nggak boleh berbuat banyak. Kali di Albert cukup berbahaya kalau dia tertinggal seorang diri. Dan jangan sampai lihat combo sudah keluar. PN udah memberikan informasi. Albert langsung birahi anak muda. Dan kali ini ternyata dia bisa meredam emosinya. Ganbate, Anamaste, dan juga terima kasih Bapulung. Yap, sekali aja untuk kali ini ada sebuah stun lagi yang langsung dikeluarkan, tapi untuk Kiboy-nya masih bisa selamat dan juga mundur. Lewat tadi ada energy impact dan juga curse of Troy yang dikeluarkan oleh Parsha, tapi di atas R7 masih bisa kabur. Ada Sun yang udah set up dengan Drian yang ada, tapi Lord pun udah mulai hadir. Akankah mereka kontes ataukah mereka hanya akan memancing-mancing aja nih, Oji? Yes, tapi lihat di sini Lord yang terpapar bukan dengan sangat jelas. Kiboy udah mengeluarkan konsil yang tidak ada informasi diberikan menuju ke arah belakang. Albert seperempat tapi Prefighter bakal coba menuju ke seorang Albert. Hampir saja tershutter, bakal coba dipukul mundur. Satu buah Federation Boots versus everybody. Meanwhile cewek memukul menuju seorang Clay. Lihat di sini RR Kyoshi poranda, dan 1 poin diamankan oleh seorang Bangsin dan berhasil menyelengkat seorang Boots. Boots tersungkur di arah sungai, telelep, tak bisa bernapas. Dari seorang Albert sang serigala berbulu domba yang membuat dia tidak bisa bebas untuk bergerak 40.
Iya, sama-sama punya satu sosok yang bisa membuat kocar-kacir area pertahanan. Entah itu Esmeralda yang digunakan oleh Bang Sin, ataupun seorang pun yang menggunakan lapu-lapu. Tapi ini dia itemnya, Prof. Iya, dan kalau misalkan kita melihat dari lapu-lapunya dia mau OTW ke Oracle atau Latino Shield, ini emang benar-benar dibutuhkan banget. Makanya kalau misalkan dari durability boots benar-benar jadi bisa nahan semua di dunia. Tapi Keyboy kayaknya nggak bakal bisa bertahan dengan cukup lama kali ini Ranger Mas. Shadow Kill keluarkan, Albert tershutdown dan bahkan saat kali ini juga bakal coba diselekan oleh seorang R7 berhasil diselekan saat lagi didapatkan, tapi R7 dengan Prefectus yang nggak bisa ditahan. Shutdown kali ini untuk tim Onyx Esports. Lihat gold mereka mulai mengejar 1000 gold perbedaan yang para pemain dari tim Onyx kejar dari perbedaan 3000 jauh mendekat, makin dekat makin sayang 40. Iya, nih coba lihat dari bootsnya sangat-sangat bisa dari tadi memberikan backupan terhadap rekan-rekannya dengan Braver Fighter-nya. Sekali dia melakukan lompatan rusak tanah satu kecamatan. Itulah yang berkali-kali dia lakukan dari tadi, Oji. Yes, benar banget. Tapi kali ini kita lihat, Profesor, gimana caranya tim Ararkiosi menembus pertahanan dari tim Onyx Esports yang benar-benar kuat seperti ini, Profesor. Ada dua cara sih. Yang pertama adalah nge-trigger dari Purify-nya terlebih dahulu. Ada 3 Purify di sana, mau nggak bakal ada pick off artinya. Tapi dengan memasakkan Purify kali ini, jadi harus mengeluarkan satu source skill yang mahal. Dan apa yang mau dilontarkan gitu? Apakah Keyboy dengan flickernya? Karena menurutku dengan emblem jam pasir, jadi mau nggak mau Keyboy bakal lebih cepat juga untuk mendapatkan flickernya. Tapi nah dia setupnya untuk menuju ke arah ward nih, Mas. Yes, bener banget. Lotte bakal coba di team fight. Lihat players called by Living by Mandiri. Kali ini bakal coba diambil dari Albert yang posisi 1 dan 2 oleh Ararki. Sans dari posisi ketiga. Polis Tarmon telah dikeluarkan. 1 buah wabah combo combro garap seorang sih. Tapi ternyata Keyboy udah mengeluarkan flicker yang gak ada flicker dikeluarkan. Dan tandanya ini bakal Lord yang bebas untuk tim Ararkiosi. Kecuali Boots memasakkan team fight yang selanjutnya. Pangstin telah keluar. Berhasil menghindari semua tanda strike yang dikeluarkan. Boots menjadi pilihan mencoba digaruk begitu saja. Sans mencoba untuk mengcover tapi ternyata gak bisa. Colekan dari Sans ternyata gak terlalu sakit. Tapi Lordnya pun terbuka bebas dan mereka pun langsung melakukan kontes ataupun sebuah aksi memberikan damage ke bagian depan karena sekarang pemain dari Onyx Esports langsung dijagain oleh Sin seorang diri, membuat sebuah pagar yang tidak terlihat, lompat ke bagian depan dengan paling Tarmon yang dia miliki, tapi Boots-nya berhasil dipukul mundur nih, Profesor. Ya, bahkan aku melihat pergerakan ini ya, pergerakan yang benar-benar bagus banget, wise banget. Ketika turret dia bagian mid lane-nya udah hancur, langsung ambil aja Lord-nya. Gimana caranya dapetin keuntungan tanpa adanya kerugian sama sekali. Dan lihat Bang Sin di tengah-tengah, dia cuma ngebait doang, dia nge-freeze lane, dia tas tribute to someone karena Pak Pulung dia mau jalanin 3 wave minion yang berbeda, Pak Pulung. Lihat heavy banget pola permainannya. Oke, tapi kita lihat di top lane sana. The Lord coba untuk menuju ke arah inhibitor turret. Sans mencoba untuk dengan Shadow-nya, tapi Lord mengamuk. Langsung menuju ke arah inhibitor turret. Sans terkena damage dengan cukup sakit. Setengah darah dikeluarkan, tapi ternyata ini tandanya satu poin informasi diberikan. Polis Tarmon telah dikeluarkan. Ejector menuju ke arah seorang Pasir, masih coba bertahan. Pasir gak bisa bertahan lagi dan harus hilang di telan bumi. Petir, barang petir menumbangkan. Tergal dikeluarkan dan bahkan Prefector with flicker. Buset gede. Membuat satu hilang. Bahkan harus menjadi korban kedua dari tim Onyx Esports 40. Wow, diawali dengan Bang Sin tadi mencoba untuk memberanikan diri, tapi berakhir ini dia efek domino yang langsung diciptakan. Ada 3 player yang dimiliki oleh Ararkiosi yang berhasil langsung ditumbangkan begitu aja. Mereka bersiap, mungkinkah mereka akan bisa mendapatkan satu inhibitor turret? Karena sekarang hanya ada 1 player yang bertahan, yaitu PYN. Sementara untuk ada Benedetta mulai kembali dan juga melakukan Alexopana Blow guna untuk bisa menghabiskan satu wave ini, tapi untuk inhibitornya masih bisa terjaga. Udah ada berapa fighter lagi diketik aja, langsung dipukul aja seluruh wave minion yang baru keluar dari best turret ya. Tadi sapu-sapu yang sakit, sekarang lapu-lapu yang sakit. Besok lupa-lupa habis kena pukul. Oh my god, Profesor.
Udah ada satu buah Malefic Crown yang dimiliki seorang Sas dan bahkan cewek yang udah punya Oracle. Lebih sustain lagi menuju ke arah seorang Clay. Clay kali ini benar-benar gak dikasih bermain dan Clay harus berada di arah rumput. Tapi Onyx Esports wajib untuk targeting terhadap Clay dan juga Albert lagi untuk memenangkan pertandingan ini. Lihat Albert di game yang kedua dia gak dikasih main dengan 3 poin dead dan bahkan 1 dead, 1 kill dan 11 assist 40. Yap, di item yang udah ada pun udah hampir penuh ya Prof ya. Iya, OTW Immortal juga, tapi kali ini malah Sans yang Weh. menculik real ini, Pablo. Yap, untungnya masih bisa kabur tapi Sin melompat ke arah yang berbeda. Mereka mau pergi ke arah mana lagi? Udah ada Stable Force-nya. Berhasil kau untuk melemparkan dengan satu ejector tapi malah langsung tergigit oleh Kupa yang udah berhasil untuk menggigit ke arah beberapa kabel yang dimiliki oleh Keyboy. Sans-nya mulai tertangkap basah, untungnya masih bisa pergi ke arah lainnya, Oji. Yes, benar banget. Kali ini lihat Sans mencoba diculik, tapi ternyata dengan pedang yang masih mau dikejar. R7 mencoba untuk memaksa ke arah belakang. VY memberikan informasi yang terkadang seorang Rian terkena gigitan Kupas, sakit sekali. Rian harus mundur, mencoba untuk membalik kembali. Immortality tidak dimiliki, tapi ternyata tersisa satu. Bangsin tertinggal, R7 masih mau lebih. Ada Sans di sana. Ternyata Bus dengan pedang yang menjadi satu masih mau lebih. Albert Immortality pecah. What are you doing, Albert? Albert mau coba ditumpangi Sans. Take the Albert kali ini. Onyx Esports kembali memberikan keadaan luar biasa. Onyx Esports, what a play from Onyx Esports, Profesor. Iya, dan bahkan itu menumbangkan satu Albert selama sekitar 45 detik lebih. Ini membuat teman-teman dari RR Kyoshi kocar kacir. 3 lawan 5 tentu bukan angka yang bagus kalau mereka tidak bisa bertahan lama, Regerman. Ya, bahkan Bangsin gak bisa bertahan dengan Thunderstruck yang dimiliki. Bus juga masih bertahan kali ini. Lihat Bus fans untuk everybody. Saber mencoba untuk bertahan. Lihat dia bisa diberikan seorang Clay Energy Effect dan juga Curse Claw-nya hanya gelitik seorang Bus. Dan bahkan di arah bottomnya masih ada 1 dan 2 gerobak kali ini. Hatilah karena Alex Tovanable yang cukup tepat berhasil dikeluarkan pada ST ke arah belakang. Clay mencoba untuk bertahan dan ternyata kali ini FAY is coming. Mega kill didapatkan, bahkan Brevang seru untuk mundur. Cewek juga tersisa kali ini masih bisa kabur dan ejector from Keyboy. Always save the day from Onyx Esports. 40. Onyx belum menyerah dan sekarang pun untuk Lordnya bisa mereka dapatkan dan mungkin aja tanpa adanya kontes. Saat tim bertertarik bagian tengah pun udah berhasil mereka rubuhkan. Benedetta mulai bergerak maju tapi ternyata tidak. Kalau dari minimap kita lihat semuanya mundur dan sekarang Lord menjadi milik dari Onyx. Real time win probability by Samsung Galaxy A series 68% untuk Onyx, 32% untuk Arki Hoshi ini, Oji. Yes, bener banget. 17 sama dan bahkan Conti unggulkan tim Onyx Esports win real time probability dimenangkan 70% untuk Onyx. Onyx mereka mendapati satu buah lot yang terhormat di arah tengah. XINN atau Bangsin kali ini harus menahan dengan Lord yang sebesar itu, bahkan Boots yang bisa memporak-porandakan player dari tim RR Kyoshi. Lihat PIN mencoba untuk membuka satu buah trap. Federasi yang dikeluarkan, Sans menuju ke arah belakang, mencoba Alex Tovanable. Ini dengan cukup cepat, Sans mencoba untuk bertahan. Jadukil telah dikeluarkan, tapi Sans sepertinya bakal coba ditumpangi begitu saja. Sans masih coba bertahan, harus hilang 2. Sans harus hilang, tapi mortality-nya masih ada dan gak bisa bertahan. Tergigit oleh seorang Popolen Kupa. Meanwhile di belakang sana, Bangsin versus everybody dan catat didapatkan. Diwa hilang. 2 pemain dari tim Onyx tersyukur. Ini bencana kecil, Profesor. Yes, termakan 1 demi 1 dan bahkan ini 3 lawan 5 dibalikin oleh RR Kyoshi. Tapi perbedaannya adalah mereka tidak memiliki high ground defender kecuali dengan tubuh besar dari Boots-nya sendiri. Namun mereka apakah dari RR Kyoshi akan memaksa untuk mendobrak lini belakangnya, Pak Pulung? Karena mereka benar-benar harus memaksimalkan 30 detik ke depan. Yap, dan sekarang saat lagi udah akan masuk ke menit 21. Kesalahan akan berujung dengan respawn yang sangat-sangat lama. Itu udah harus mereka pikirkan. Setiap inisiasinya harus dipikirkan dengan baik, dengan sangat-sangat cepat pula nih, Oji. Oke, tapi lihat mereka bakal objektif gaming. Mereka bakal memasakkan 11 detik yang mereka miliki, memaksimalkan. Dan ini Peter bakal dihilangkan begitu saja. Turret, Albert, kali ini dia udah gak mau maju lagi. Mereka benar-benar pengen 3 lane yang mereka miliki saat ini dipastikan tanpa ada penghambatan dan penyekatan jalan rayanya, Pak Pulung. Iya,
Iya benar sekali, mereka bersiap, mereka ingin seluruhnya hancur, wave minionnya masuk. Tapi sekarang pemain dari Onyx sudah berkumpul lagi semuanya dengan seluruh item yang udah berhasil didapatkan oleh masing-masing player. Ini akan cukup berimbang lagi, entah itu dari sisi damage ataupun dari durability playernya masing-masing. Tapi saat lagi kita akan lihat replaynya. Ini dia, Prof. Inilah dia bagaimana high ground defense yang dimainkan oleh RRQ Hoshi. Mereka tahu mereka punya Feather Strike, mereka punya Alecto Final Blow, jadi mereka maksimalkan untuk melakukan clear minion dan bahkan mengusir pasukan Onyx Esports Papolo. Yoi, dengan replay udah kita saksikan juga, namun untuk kali ini belum ada inisiasi lagi yang dilakukan oleh masing-masing player. Semuanya bermain cukup pasif lagi nih, Oji. Yes, bener banget. Ponsel telah dimiliki. Cewek bakal menjadi pilihan. Tapi ternyata cewek bakal diolah begitu saja. Feather Strike dan cewek masih coba untuk bertahan ke arah belakang. Lihat Albertnya di arah rumput. Dan bahkan Thunderstruck udah keluar. Informasi diberikan. Albert tertangkap begitu saja. Sun nggak bisa bertahan. Dan Sin menuju ke arah belakang. Albert kali ini nggak bisa pulang. Dan ternyata Eagle from Albert dan deh. Rian benar-benar menguntit seorang Albert di arah rumput sana. Masih tiba-tiba terkaget terkejut terheran-heran. Feather Strike dan Flicker telah digunakan. Menuju ke arah belakang. Lihat gojekan mautnya kali ini. Vaksin berhasil Winter Trajan hanya mendelay saja. Rian tumbang, 3 hilang. Ini bencana untuk si Onyx Esports 40. Yap, tapi wave minion pun sudah semakin banyak lagi dari tiap lininya. Bahkan ada satu wave minion yang mungkin masih bisa dihalang oleh Benedetta. Lapu-lapu menjadi pilar utama, menjadi benteng utama untuk Onyx Esports kali ini. Begitu tebalnya, begitu beratnya untuk menumbangkan satu sosok tersebut. Bahkan itu bisa sulit juga untuk dilakukan terhadap Bangsin yang menggunakan Esmeralda. Si Halbert sekarang, siapapun yang terkena akan langsung dipotong dari life drain-nya. Siap lagi dari Albert dan juga rekan-rekannya untuk maju ke bagian depan untuk menghantarkan wave minionnya, Oji. Yes, Lord terbuka dengan sangat bebas kali ini. Onyx Esports harus mendapatkan Lord ini kalau mereka ingin membawa ke game yang ketiga. Tapi lihat Sans dengan Shadow Kill yang dikeluarkan, Stackpad yang dia miliki masih coba untuk bertahan. Vaksin masih ada dengan Esmeralda, tapi ternyata Vaksin Master bakal dikeluarkan oleh seorang Kiboy dan Kiboy tidak berhasil diselamatkan. Ini bakal menjadi kecelakaan kecil untuk RRQ. Mereka harus mundur. Mereka bakal tiba dengan 4-1. Itu bukan hal yang baik, Pak Pulung. Yap, cuman cewek cukup tertinggal sekarang, dikejar langsung dengan Alecto Final Blow. Namun dari sekarang udah ada Inferno pengen jadi aktifasi sedikit lagi yang tersisa. Tabusnya down, berarti sekarang keadaan cukup berimbang melawan Ban. Hanya saja untuk Rogernya langsung diketok oleh abang-abangan Jim. Gede banget pedangnya, lapu-lapu Brave Fighternya on point banget, Oji. Vaksin nggak boleh seperti ini lagi kalau dia ingin memenangkan game ini. Tapi Onyx Esports Suns ini benar-benar tahu hero powernya. Dia bisa meng-solo kill seorang Vaksin. Kiboy mencoba bertahan. Udah nggak ada lagi satu buah di teman blow. Bahkan Winter Trajan berhasil menamatkan seorang Deden from Bogor, from Shadow Kill. Moon kali ini mencoba bertahan. Tapi fokus menuju ke arah Brave Fighter karena belakang nggak ada lagi. Dan di sini Clay pun tumbang. Immortality-nya pecah. Harus ditukar oleh seorang Bus. Kalau tidak, ini bakal jadi kerugian untuk tim RRQ Hoshi. Ini bencana untuk tim RRQ Hoshi 40. Coba lihat Bootsnya udah nggak ada lagi, darahnya terlihat tadi, Oji. Udah tipis banget lainnya keuangan anak bos di akhir bulan. Tapi dia masih bisa bertahan. Coba lihat damage-nya, segede layar. Itu bersiap untuk langsung bisa mendapatkan langsung ke arah Lord-nya di menit ke-24 ini. Dan mungkin bisa aja menjadi akhir dari game yang kedua. Yes, benar banget. Ini bisa menjadi akhir dari game yang kedua. RRQ Hoshi mereka kehilangan Albert, kehilangan Clay. Dan bahkan Clay masih lama. Ini bakal menjadi bencana untuk RRQ Hoshi. Lihat, RRQ Hoshi tidak punya satu buah Feather Strike untuk mendefense Papalo terhormat. Sebuah Silhaber telah di-pop up. Boots udah siap untuk menuju ke arah Vaksin. Dan bahkan Sas di garis depan. Sas gak boleh offside. Untuk mendapatkan poin ini, Sas harus bertahan dengan cepat. Tapi di arah belakang sana Kiboy mencoba untuk mendapatkan seorang satu buah Sin. Tapi Sas tergigit begitu saja. Alex tanpa belum dikeluarkan. 8 detik lagi menuju ke arah belakang. Tapi lihat Shadow Kill dikeluarkan. Brave Fighter membuat para pemain dari tim RRQ Hoshi porak-poranda. Pin masih coba untuk bertahan. Bahkan Benedetta dari Asep harus menjadi korban untuk kali ini. Dan Sas fokus menuju objektif menuju ke arah base-nya. Gak bisa bertahan. This is it. Onyx Esports take the canto, Babolo. Wow, satu sama. Wow.